Lisani yafqahu qawli. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita sudah masuk tarawih yang ke-17, puasa yang ke-16, fase yang kedua. Dari 10 hari pertama itu sudah kita lewati. Kita sudah masuk ke fase yang kedua, yaitu pertengahan mau masuk ke angka 20 hari. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tetap istiqomah, kita tetap menjalankan ibadah ini. Capek ibadah itu, alhamdulillah capek cukup. Tapi dengan iman tadi, capek itu hilang, karena bekal kita akan menghadap kepada yang Maha Kuasa adalah amal-amal soleh dan perintah-perintah Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, alam kubur itu mengingatkan kepada manusia, innal kubro yunadi kulla yaumin khamsun marwah. Ibu, kubur itu selalu mengingatkan kepada manusia yang masih hidup itu setiap hari itu 5 kali dia mengingatkan kepada manusia yang masih hidup. Apa yang pertama? Anak baitul wahidah. Bapak ibu manusia yang masih hidup diingatkan oleh alam kubur, hei manusia yang masih hidup, ingat nanti suatu ketika kita dipanggil ke alam kubur. Di dalam kubur itu cuma kita lewek baik yang ada di dalam. Ibu kan ibu sangko bapak katanya setia sehidup semati. Kalau ibu masuk ke dalam kubur, bapak mau nemani ibu di dalam? Tidak. Bapak kira bapak yang meninggal dunia, ibu pun akan nemani bapak di dalam kubur? Tidak. Di dalam kubur itu anak baitul wahidah, kita dewean di dalam itu. Kalau tidak percaya ibu coba masuk yo tak dewe dalam itu. Ada kawan yang nemani tidak? Atau ada anak kita yang nemani tidak? Coba. Iyo tidak kata ustaz itu kita sendirian di dalam alam kubur. Guru punya iyo, coba malam kaget. Kalau tak bukti yo. Apa yang akan kita bawa sebagai teman dan kawan kita di alam kubur nanti? Faja'al laka mu'annisan bi qira'atil Qur'an. Ibu bapak, supaya ada kawan kita yang dewean tadi di alam kubur, dari sekarang kita mempersiapkan temannya, kawannya, yaitu faja'al laka mu'annisan bi qira'atil Qur'an. Banyak-banyaklah kita membacakan Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu sebagai teman hidup kita masuk ke dalam kubur. Apalagi malam ini semua memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kenapa berubah menjadi ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar? Itu semuanya syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Afdalul ibadah li kulli ummatin bi qira'atil Qur'an. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi
walau hasanatun bi asri amsalha. Semuanya itu tentang ayat-ayat Al-Quran. Banyak-banyak kita tadarus Al-Quran, Al-Quran, qiraatul Quran. Itu yang akan menjadi teman kita nanti di alam kubur, kata alam kubur mengingatkan kepada kita. Yang kedua, itu sampai 5. Yang kedua, wa ana baituz zulumat. Alam kubur itu gelap. Dan juga percaya itu gelap. Masuk ke dalam itu, cuma semalam di dalam itu, tutup pakai kain, tutup pakai apa, masuk itu ke dalam. Semalam di dalamnya gelap apa terang? Oh gelap, rupanya betul. Wa ana baituz zulumat. Alam kubur mengingatkan kepada kita, wahai manusia yang masih hidup, ingat di alam kubur itu benar-benar gelap sekali. Supaya dia terang itu di dalam kubur itu, faja'allaka bidiyanil lail, supaya terang di alam kubur nanti kalau kita dipanggilkan oleh Allah nantinya, banyak-banyak bangun di tengah malam. Ngapa bangun di tengah malam? Pergi pipis bangun di tengah malam itu melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, berdoa dan bermunajat kepada Allah. Itulah yang akan menerangkan kegelapan di alam kubur tadi. Seorang sahabat yang bernama Abu bin Hasim. Abu bin Hasim, Bapak Ibu, 35 tahun dia tak pernah putus-putus untuk melaksanakan, mengerjakan sholat tahajud. Pernah sholat tahajud? Pernah? Berapa kali setahun? Setahun itu berapa kali? Setahun sekali, alhamdulillah dapat bersyukur gitu. Abu bin Hasim 35 tahun tak pernah putus-putus, setiap hari itu melaksanakan sholat tahajud. Di suatu ketika Abu bin Hasim itu ambil air wudhu di situ di musala Taqwa, lagi ambil air wudhu tengah-tengah malam. Sudah dia ambil air wudhu, dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa jalla ta'ala bi jalil taqdir. Pas dia tengok ke kanan, dia tengok ada seorang menyerupai manusia badan besar, bawa buku tebal, duduk di dekat aku di sini. Kita teras itu dulu. Sampai-sampai Abu bin Hasim terkejut tengok ada orang yang besar duduk bawa buku tebal. Buku dia berwuduk tadi. Setelah dia berwuduk, apa kata Abu bin Hasim? Wahai utusan Allah, siapa engkau? Saya ini utusan Allah, mencari dan mencatat nama-nama hamba-hamba Allah yang akan saya catat oleh Allah. Barang siapa yang bangun di tengah malam, akan saya catat nama-namanya. Kalau ibu bangun di tengah malam, ibu nanti dicatat oleh hamba-hamba utusan-utusan Allah yang dicintai oleh Allah. Lalu apa kata Abu bin Hasim tadi? Wahai utusan Allah, apa yang engkau bawa dan engkau pegang itu? Ini buku tebal, catatan-catatan manusia-manusia yang berbuat dan beramal di tengah malam. Apa kata Abu bin Hasim? Wahai utusan Allah, coba buka buku yang tebal. Nah, tebal bukunya, cari nama saya yang bernama Abu bin Hasim. Kira-kira dicatat tidak di dalam buku itu? Dibukalah sama utusan Allah buku yang tebal itu, bolak-balik. Dan ada rupanya Abu bin Hasim di dalam itu. 35 tahun dia bangun tengah malam, tidak dicatat dalam buku yang tebal. Lalu Abu bin Hasim bertanya kepada utusannya Allah, wahai utusannya Allah, saya ini bangun setiap malam 35 tahun, saya tahajud, saya hajat, saya sholat taubat, saya berzikir, saya membaca Al-Quran, saya menambahkan tangan memohon kepada Allah. Kenapa tidak ada catatan-catatan di buku yang tebal itu nama saya? Apa
Sambung hadis Rasulullah katakan, wa ana baitut turab. Bapak ibu yang masih hidup saat ini, itu semuanya ini mati ibu. Kalau nak mati diam-diam galaunya. Rasulullah, wa ana baitut turab. Alam kubur itu bu, itu penuh dengan tanah. Dalam kubur itu penuh dengan tanah. Dimasukkan itu ke atas tanah, ke dalam tanah, dihadapkan ke kiblat. Setelah kita itu dikapani, tali kapan itu dibuka, sampai dalam kubur dibuka, dilepas talinya, dihadapkan ke kiblat, ditutup pula dengan tanah, nanti diinjak, akhirnya kubur itu tertutup dengan tanah. Di atas itu ditutup dengan tanah, di bawah itu dengan tanah, kepala di atas tanah, kaki di atas tanah, kiri kanan ditutup dengan tanah. Semuanya itu terbalik di atas tanah karena kita berasal dari tanah. Wa ana baitul turab, kata Rasulullah, bahwa alam kubur itu adalah penuh dengan tanah. Supaya kita terbalik di atas kasur, fahdirul firas. Supaya kita terbalik di atas kasur ibu, bawa kasur ke dalam kubur. Bagaimana? Akhirnya ngadu sama cucunya. Nah, kata Ustaz tadi, supaya mama ini meninggal kaget tidur di atas kasur, siapkan kasurnya. Siapkan kasurnya sama ahli waris. Nanti setelah masuk ke dalam kubur, ingatin taruh kasur dalam kubur. Bukan itu maksudnya fahdirul firas. Fahdirul firas itu adalah amal soleh. Berapa banyak amal soleh yang tidak terjaga selama hidup di atas dunia itu, itulah sebagai kasur kita yang akan terbalik di alam kubur nanti. Itu yang ke berapa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat kata alam kubur tadi, wa ana baitul afani. Ingat ibu, di alam kubur itu penuh dengan binatang buas. 2/3 kita punya badan ini hak Allah. 2/3 dari badan kita itu milik kita. 2/3 dari badan kita ini milik binatang-binatang buas. Ada kalajengking di dalamnya, ada cacing tanah di dalamnya, ada semut yang sangat sakit kalau digigitnya, ada ular pun yang ada di dalam alam kubur tadi. Itu semuanya itu adalah binatang-binatang buas yang akan memakankan semua anggota tubuh kita. Secantik-cantiknya kita, sebagus-bagusnya kita merawat badan ini, masuk ke dalam tanah, dimakan oleh binatang buas tadi. Apa 2/3 hak Allah itu? Allah ambilkan ruh kita dari jasad kita, berarti Allah telah mengambilkan sebagian 2/3 dari anggota tubuh. Apa 2/3 lagi milik kita? Yaitu amal soleh yang kita perbuatkan. 2/3 lagi kembali kepada binatang buas. Kalau tidak percaya juga, tengok kakek itu sudah masuk kubur, setelah sebulan 2 bulan nanti tengok itu dalam itu. Ada tak kakinya? Kalau dibuka, kenapa ada orang alim itu setahun masih lengkap utuh? Kenapa? Amal saleh. Nah, itulah yang akan memakan kita. Racunnya itu adalah bawalah dari atas dunia supaya binatang buas itu dimakan racun, dia tidak mau dimakan tubuh kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak biqiraatil basmalah. Setiap melangkah baca bismillah, setiap melangkah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Setiap membawa apapun baca bismillah. Setiap yang berat kalau dibaca bismillah pasti akan menjadi ringan. Orang yang selalu membacakan bismillah itu adalah racun dunia yang akan meracuni binatang buas nanti kalau kita masuk ke dalam kubur. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah wa ana baitus su'al munkar wa nakir. Nanti ibu di alam kubur itu ditanya 2 malaikat. Ada malaikat yang keras, ada malaikat yang lembut, ada malaikat yang seram, ada malaikat yang lembut. Ditanya. Makanya setiap kita masuk dalam kubur ditalkinkan.
Ya Abdullah bin Abdullah, ya Fulan bin Fulan, bahwasanya hidup ini adalah hak, mati ini adalah hak, surga itu adalah hak, neraka adalah hak, semuanya dunia adalah hak, akhirat itu adalah hak, ini adalah hak. Macam-macam ditanyakan, wahai Fulan bin Fulan, ingat nanti datang dua malaikat akan menghampirimu. Jawablah dengan tegas, jawablah dengan jelas setiap apapun yang dia tanyakan. Siapa Tuhanmu? Siapa kitabmu? Siapa saudaramu? Siapa kemana kiblatmu? Jawablah dengan jelas. Kalau tidak bisa jawab, berbung katanya. Makanya untuk menjawab dengan tegas dan jelas itu, maka selama hidup di atas dunia ini sering-seringlah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah setiap pertanyaan dan jawaban akan mudah dan tegas, kita akan menjawabkannya. Itulah 5 hal yang selalu diingatkan kepada manusia yang masih hidup sebagai bahan persiapan kita akan masuk ke dalam kubur tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.